Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman. Di sini nama saya Bagas Tegar SIM 15 2009 601 dan teman saya Irfa NIM 15 2019 003. Di sini kita akan sedikit membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan membahas Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad 7, di mana berdirinya kerajaan ini dibuktikan dengan adanya prasasti Kedudukan Bukit di Palembang tahun 682 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu nama Sriwijaya itu sendiri bahasa Seta yang berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Sehingga dapat diartikan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang memiliki kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus yang berada di Provinsi Riau. Kerajaan Sriwijaya pertama kali dipimpin oleh Dapuntahyang Sri Jayansa sebagai raja pertamanya. Otomatis Raja Dapuntahyang ini merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya waktu itu. Selanjutnya, adapun raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Raja Dapuntahyang Sri Jayansa. Bisa diketahui sebelumnya bahwa raja ini adalah raja pertama yang memerintah di kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kemudian Dharmasetu. Dharmasetu ini adalah raja yang disebutkan dalam prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi di India, yaitu dari wangsa kesatria Somawangsa. Dalam prasasti tersebut disebutkan pula bahwa Dharmasetu adalah ayah dari Tara yang menikah dengan Samarawira dari wangsa Sailendra di Jawa Dwipa atau bisa disebut dengan Jawa. Pernikahan itu menurunkan Balapuntadewa yang menjadi maharaja di Swardwipa atau di wilayah Sriwijaya itu sendiri, serta menyumbangkan pendirian pertapaan di Nalanda Benggala semasa pemerintahan Raja Paladewa dari wangsa Pala. Dalam prasasti Nalanda ini tidak disebutkan dengan jelas apakah Dharmasetu adalah raja di Jawa atau di Sumatera. Sejarawan Krom dan Birch berpendapat bahwa Dharmasetu adalah tokoh Raja Sriwijaya yang mendirikan 3 bangunan pemujaan. Yang pertama adalah Bodhisattva di Linggor, sebagai tercatat pada prasasti Linggor A, yang kini tersimpan di kuil Watasema Meungga, Thailand. Selanjutnya, Samaratungga. Samaratungga atau yang nama aslinya adalah Sri Maharaja Samaratungga adalah raja kerajaan Medang dari wangsa Sailendra yang memerintah pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti pendahulunya yang mengeksploit noise pada pemerintahannya, Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya waktu itu. Pada tahun 825, dia menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia pada saat ini. Untuk memperkuat analisis antara wangsa Sailendra dan penguasa Sriwijaya terdahulu, Samaratungga menikahi Dewa Tara, putri dari Dharmasetu. Dari pernikahan itu, Samaratungga memiliki seorang putra pewaris tahta, yaitu Balaputra Dewa
dan Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan. Putri Sri Maharaja Rangkai Garung, Raja kelima Kerajaan Medang atau Kerajaan Sriwijaya ini. Nama Samaratungga itu terdapat dalam prasasti Kanyumungan atau prasasti Karangtengah yang dikeluarkan pada tahun 824. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubung. Prasasti Kayumungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sanskerta, sebagaimana singgung di atas tadi. Sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Rangkai Patapan Empu Palar. Disebutkan tokoh Empu Palar menghadiahkan beberapa desa sebagai Simaswatra untuk ikut serta merambat candi Jinalaya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Bala Putradewa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Bala Putradewa ini adalah anak dari Samaratungga. Bala Putradewa menurut prasasti Nalanda adalah cucu seorang raja Jawa yang dijuluki Wira Wairi Matahana atau penumpas musuh pewira. Julukan kakeknya ini mirip dengan Wairiri Warawiwardana alias Dharanindra dalam prasasti Kelurak. Dengan kata lain, Bala Putradewa ini merupakan cucu Dharanindra. Ayahnya bernama Bala Putradewa tadi. Ayahnya bernama Samaragrawira, sedangkan ibunya bernama Dewi Tara, putri dari Sri Dharmasetu dari Wangsa Soma tadi. Prasasti Nalanda sendiri menunjukkan adanya persahabatan antara Bala Putradewa dengan Dewa Paladewa, raja dari India, yaitu dengan ditandai pembangunan wihara yang diprakarsai oleh Bala Putradewa di wilayah Benggala. Selanjutnya adalah Raja Sanggara Wijaya Tunggawarman. Raja ini memerintah pada tahun 1008 sampai 1017. Dalam kronik Tiongkok, raja ini sering disebut sebagai Selimalapi. Selanjutnya adalah kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya abad ke-9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, dan Vietnam dan Filipina. Sriwijaya ini menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena dia menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga kekayaan dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Kerajaan juga disebut dengan kerajaan maritim di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim, ditinjau dari beberapa faktor sebagai berikut. 1. Letaknya di tepi sungai terpanjang. Sungai terpanjang yang dimaksud yaitu adalah Sungai Musi di Sumatera Selatan. Lokasi yang dekat dengan sungai ini menjadikan Sriwijaya mudah untuk perdagangan dan mereka melakukan demi kepentingan perdagangan dan juga perluasan wilayah kekuasaan. 2. Mengenal teknologi pembuatan perahu. Perahu adalah salah satu transportasi yang cukup tua yang berhasil dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan Hindu
tertua, rasanya sangat mungkin untuk menguasai teknologi pembuatan perahu tertua. Meskipun tentu saja dengan peralatan dan teknik yang bisa dikatakan seadanya. 3. Mengandalkan perdagangan dalam perekonomian. Kegiatan perekonomian mereka adalah berdagang. Itulah sebabnya diperlukan perluasan pasar serta pemilihan lokasi strategis. Tujuannya tentu untuk memperlancar kegiatan perdagangan mereka, memperluas pasar dengan menguasai daerah strategis mulai dari Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Cina, Selatan Selat Kalimantan hingga ke Sri Lanka. 4. Memiliki angkatan laut yang kuat. Untuk kepentingan penguasaan terhadap jalur-jalur perdagangan mereka, maka angkatan laut yang kuat sangat dibutuhkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Beruntungnya mereka berhasil membentuk angkatan laut yang kuat hingga dengan kekuatan mereka lokasi perdagangan strategis ini berhasil ditaklukkan oleh angkatan lautnya. Kemudian keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Colomandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Hal ini disebabkan karena Sriwijaya dan Kerajaan Colomandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan begitu, tujuan dari serangan-serangan Kerajaan Colomandala tidak untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini disebabkan ekonomi kerajaan semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di Sriwijaya terus berkurang. Tidak cuma kekuatan militer Sriwijaya yang semakin melengah, hingga banyak daerah-daerah bawahnya yang melepaskan diri. Akhirnya Kerajaan Sriwijaya itu pada abad ke-13. Ini adalah contoh peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Ketukan Bukit ini ditemukan di Palembang tahun 605 sampai 683 Masehi. Isi ini ekspansi 8 hari yang dilakukan oleh Dabun Tajeyang dengan 20.000 tentara yang berhasil melakukan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Yang kedua, Talang Duo. Ini ditemukan pada 606 sampai 684 Masehi, ditemukan di Palembang. Isinya ada Tajeyang Sri Jaya Naga yang membuat Taman Sri Setra demi kemakmuran semua makhluk. Ketiga, Kota Kapur. Ini bertuliskan tahun 608 sampai 686 Masehi, ditemukan di Bangka. Isinya permohonan kepada dewa untuk keselamatan Kerajaan Sriwijaya para rakyatnya. Kemudian Karang Birahi ditemukan di Jambi. Isinya sama dengan prasasti Kota Kapur tentang permohonan keselamatan, ditemukan pada tahun 608 sampai 686 Masehi. Setelahnya Talang Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang namun tidak ada angka tahunnya. Prasasti Talang Batu berisi tentang kutukan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar perintah raja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.